Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya pakai ROM Corvus yang terbaru versi 12.5X Mas ya. Dan di ROM ini enak dan tapi sama yang nggak bisa flash magis, nggak tahu kenapa begitu flash magis masuk fastboard. Tapi walaupun begitu di ROM nih hemat baterainya kerasa banget karena di short layar saya di penggunaan baterai saya sampai hampir 12 jam ya, hampir 12 jam saya dapat short layar guys. Dan itu main gamenya cuma sebentar ya, saya ngetes ngegame bentar, game tipis-tipis tapi buat hemat baterai di ROM ini enak guys. Oke, sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys, let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain review ya untuk di penggunaan saya di ROM Corvus yang terbaru guys. Dan ini versi Xmas ataupun yang 12.5 ya. Jadi tumben cepat banget update buat Redmi Note 8 Giga ya. Oke, kita lihat di sini di versi Androidnya ini dia. Dan kernel bawaannya masih tetap pakai Quicksilver. Di ROM ini enak banget, hemat baterai walaupun fiturnya masih ada yang kurang. Dan untuk bugnya saya belum nemu ya. Cuma di ROM ini masih fitur-fiturnya masih kurang, kayak di customisasi di reference layarnya masih kurang. Dan tapi untuk yang lainnya masih oke. Dan buat baterai hemat juga ya, buat game lumayan. Saya juga ngetes game bentar tadi sebelumnya. Tapi di sini baterai sisa 17% dan saya lebih banyak buat sosial media untuk penggunaan sehari-hari ya, kayak chatting, browsing kayak gitu di penggunaan saya sebelumnya nih guys. Oke, dan kita liatin kayak di sistem opsi developer free memorinya di sini kurang lebih 1,3 GB. Jadi kalau RAM 3 GB ini nyesek banget ya. Hampir 300 MB kalau dilihat dari penggunaan memori sini guys. Tapi kalau kita lihat dari memori yang sedang berjalan di sini masih lumayan gede 1,9. Kalau RAM 3 bisa 900 MB ya. Jadi beda deh ya. Ini yang berjalan yang tadi untuk memorinya. Oke, dan di sini Xiaomi Parts-nya juga ada, cuma isinya nggak kayak ROM-ROM yang lain ya. Xiaomi Parts di sini simple banget, isinya nggak ada penambahan apapun, tetap aja karena di versi yang pertama sama aja ya. Oke, dan di keamanan dan sidik jarinya ada face unlock. Dan untuk face unlocknya juga bisa ya, saya sudah tes untuk face unlocknya bisa normal. Fingerprint juga normal ya, double tap fingerprintnya normal. Lokasi normal, suara, volume sama aja sih. Kalau suara, tampilan di sini kayak double tap, DPI-nya 392. Terus mode gelap di sini aja ada sih di tempat yang lain. Dan di sini baterainya sisa 17% guys. Ini penggunaan saya sebelumnya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. 17% dan kita lihat di sini penggunaan layarnya 11 jam lebih ya, jadi besar banget untuk penggunaan layar saya, dan pengisian penuh terakhirnya 20 jam yang lalu. Jadi kalian bisa lihat deep sleep-nya juga oke di ROM ini, penggunaan layarnya juga banyak, dan di sini saya lebih banyak streaming YouTube, dari saya juga muter video dari galeri ya, dan sosial media lah banyak, dan penggunaan layarnya yang paling penting di sini 11 jam ya, gila. Dan saya juga ngetes game PUBG sebentar, cuma ngetes buat di gamenya, dan di gamenya 21 menit ya. Jadi di ROM ini pasang magis gagal ya, gagalnya maksudnya begitu flash magis masuk ke fastboard. Jadi saya ngegame PUBG-nya saya nggak pakai unlock, di sini pakai smooth hide doang. Dan untuk di dalam gamenya lumayan ya, walaupun masih ngeframe lah, masih ngeframe ya, kalau smooth hide kita masih ngeframe. Dan kita lihat di sini kayak jaringan Bluetoothnya kita tes ya, karena sebelumnya pernah ada bug. Oke, di sini bugnya enggak, Bluetooth aman. Hotspotnya kita tes juga, hotspotnya bisa nyala aktif. Dan kita lihat yang lain ya, reference layar. Oh, sebelum reference layar nih reference theme ya, temanya di sini ada pertama bawaan roomnya tuh temanya gelap ya, cuma saya ganti ke light yang cat terang aja. Reference layarnya nih kayak gini, untuk double tap status bar, notifikasi, lock screen, terus baterai di sini ya, settingan baterai, traffic indicator untuk jaringan, quick settingnya nggak ada header image, masih simple ya. Ini untuk jam, baterai ya kayak gitu ya. Kalian bisa setting power menu di sini, enable screenshot,
button dan simple ya kayak gitu. Dan di sini kita lihat aplikasi bawaannya, di sini kayak kamera, di sini pakai kamera Go, dan di kamera Go-nya juga normal. Terus settingan-settingan yang lainnya simple aja ya. Di sana nggak ada terlalu banyak. Di sini ada AOD dan rekam layar kayak gini. Kalau kalian mulai rekam layar, jadi nggak terlalu banyak ya untuk di fitur-fiturnya. Dan untuk aplikasi juga simple, nggak ada perekam radio ya, simple. Dan kalau di sini ke samping ya, untuk kalau tambah notifikasi ikonnya ke samping bukan ke bawah. Oke, kita akan tes di PUBG juga ya sekalian. Oke guys, jadi kita akan tes di game PUBG ya guys. Jadi kita lihat di sini setting grafik. Di sini grafiknya kayak gini ya, karena saya nggak pakai Magis. Magisnya kalau saya install masuk Facebook ya. Dan di sini smooth high, tapi kalau smooth high itu masih bagus ya sebenarnya, karena kalau di ROM standar bawaan kayak MIUI bawaannya tuh dia smooth medium ya, saya ingat banget. Apalagi versi yang pertama kali di MIUI 11 tuh smooth medium. Audio high, dan kita akan tes di game ya. Oke, kita tes, liatin suhunya ntar guys. Oke guys, jadi untuk di gamenya nggak terlalu lama, saya game 5 menit kurang guys, dan suhunya 38 derajat, hampir 39 derajat ya untuk ngegame sebentar doang. Dan kalau biasanya ngegame lama itu 42 derajat maksimal, biasanya sih 40 derajat sampai 42 derajat biasanya. Dan kalau di game tadi itu pakai smooth high ya lumayan, ngeframe-nya tetap kerasa, apalagi kalau rame doang ya, kalau nggak rame nggak sih kerasa. Dan kalau kalian pengen
game yang lancar kayaknya agak sulit ya, apalagi kalau nggak bisa apa namanya pasang modul ataupun magis, atau kalian bisa coba ganti kernel aja ya. Mungkin kalau kalian pengen game yang lain, mungkin di kernel Inception juga bisa lah, ataupun di Ryzen juga oke buat game guys. Oke. Kayak gitu guys, review singkatnya buat di ROM ini. Walaupun di gamenya agak kurang karena magisnya nggak bisa, tapi di ROM nih hemat baterai ya guys. Oke, kayak gitu doang guys review singkat. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.